Ciri-ciri orang punya khodam dan punya ilmu kebatinan. Ciri orang memiliki khodam pendamping dan ilmu kebatinan. Ciri orang memiliki khodam pendamping dan ilmu kebatinan. Khodam pendamping memang ada pada setiap diri manusia. Hanya saja tidak semua orang bisa berkomunikasi dengan khodam tersebut. Perlu kekuatan supranatural untuk bisa memanfaatkan khodam tersebut untuk membantu dalam menyelesaikan berbagai urusan manusia. Khodam pendamping sebenarnya adalah dulur papat limo pancer, yang mana ke-5-nya ini disebut khodam. Khodam manusia memiliki kekuatan yang tinggi tergantung bagaimana diri kita memperlakukannya. Orang yang bisa berkomunikasi dengan khodam pendampingnya bisa memanfaatkan khodam tersebut untuk membantu mengatasi masalahnya. Dan seseorang yang bisa berkomunikasi dengan khodam pendampingnya itu berarti ia punya ilmu kebatinan. Nah, dalam artikel kali ini akan kita bahas mengenai ciri orang memiliki khodam pendamping dan ilmu kebatinan. Ciri orang memiliki khodam. Orang yang mempunyai pegangan di sini merupakan orang yang mempunyai ilmu batin atau punya kelebihan dalam ilmu gaib atau ilmu kebatinan. Ketika melihat sorot matanya akan terlihat tajam dan dapat mengalahkan sorot mata kita dengan tatapan matanya. Kadang, hanya melihat matanya saja orang akan takut padanya. Selalu disegani oleh masyarakat walau dia hanya orang biasa, bukan pejabat atau konglomerat. Setiap kata yang terucap atau diucapkan mengandung makna atau perintah yang harus dilakukan. Entah mengapa dengan mudah orang menuruti perkataannya. Ciri orang memiliki khodam yang terakhir, jika kita dekat dengan yang mempunyai ilmu batin dan khodam pendamping maka akan ada rasa di mana saling bereaksi dan dapat merasakan hal tersebut. Ciri orang memiliki ilmu kebatinan. Selain Anda mengetahui ciri orang memiliki khodam pendamping, Anda juga perlu tahu ciri orang yang mempunyai ilmu batin. Ada 4 tanda atau ciri orang punya ilmu kebatinan, diantaranya. Mimpi terasa nyata. Bila seseorang bermimpi dengan sangat nyata bahkan ketika terbangun dan ia tidur lagi mimpi itu akan berlanjut. Hal ini bisa jadi salah satu tanda ia punya ilmu kebatinan. Semakin sering orang dapat merasakan perasaan orang lain dan meramalkan kejadian yang akan terjadi padanya atau pada orang lain, berarti orang itu memiliki kemampuan batin. Orang yang mempunyai kemampuan batin biasanya senada dengan keadaan di dalam hidup orang lain atau penuh empati. Kadang-kadang Anda mengetahui orang yang akan menelepon Anda sebelum telepon berdering atau melihat orang yang berada di balik pintu. Ukurannya adalah aktivitas rohani. Seorang paranormal biasanya sangat spiritual. Jika seseorang mempunyai suatu perasaan terkoneksi secara universal kepada dunia dan mempunyai keyakinan yang kuat kepada Tuhan atau kekuatan tertinggi, maka sangat besar kemungkinan ia mempunyai kekuatan batin. Paranormal pada umumnya percaya adanya hidup setelah kematian dan percaya bahwa jiwa mampu untuk berada di dimensi-dimensi lain. Kadang-kadang juga paranormal berkomunikasi dengan orang yang sudah meninggal. Berusaha meningkatkan kekuatan batin. Orang-orang yang mempunyai kekuatan batin cenderung untuk meningkatkan kemampuannya melalui meditasi. Jika Anda menyukai meditasi, untuk meningkatkan kemampuan batin, dan merasakan suatu hubungan dengan dunia luar di saat Anda sendirian, Anda sangat mungkin mempunyai kekuatan batin. Memang dalam melihat seseorang mempunyai pegangan atau khodam sangat sulit, apalagi bagi kita yang sangat awam dengan hal tersebut. Tapi bagi kalian yang penasaran bisa dipelajari terlebih dahulu termasuk pada cara melihat khodam pendamping seseorang agar kita bisa tahu sejauh mana ilmu yang dia miliki.
Oleh karenanya kita pun harus mempelajari ilmu mata batin untuk lebih peka pada lingkungan sekitar. Ciri orang memiliki khodam pendamping ini perlu kita ketahui karena siapa tahu orang tersebut menggunakan kemampuannya untuk hal-hal yang negatif. Demikian ciri orang memiliki khodam pendamping. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Barakallah. Inilah ciri-ciri orang yang mempunyai jin khodam di tubuhnya. Belajar metafisik. Ciri-ciri orang memiliki khodam macan putih. Ciri-ciri orang punya ilmu pengasihan. Ciri-ciri orang mempunyai ilmu laduni. Ciri-ciri jin khodam masuk ke tubuh. Jin khodam pendamping dari leluhur. Ciri-ciri jin khodam datang. Ciri orang memiliki khodam harimau. Ciri orang penganut ilmu hitam. Ciri orang memiliki khodam pendamping dan ilmu kebatinan. Khodam pendamping memang ada pada tiap-tiap diri manusia. Cuma saja tak segala orang bisa berkomunikasi dengan khodam hal yang demikian. Perlu energi supranatural untuk bisa memanfaatkan khodam hal yang demikian untuk membantu dalam mengatasi berbagai urusan manusia. Khodam pendamping hakikatnya yaitu dulur papat limo pancer, yang mana ke-5-nya ini disebut khodam. Khodam manusia memiliki energi yang tinggi tergantung bagaimana diri kita memperlakukannya. Orang yang bisa berkomunikasi dengan khodam pendampingnya bisa memanfaatkan khodam hal yang demikian untuk membantu mengatasi masalahnya. Dan seseorang yang bisa berkomunikasi dengan khodam pendampingnya itu berarti ia punya ilmu kebatinan. Nah, dalam tulisan kali ini akan kita bahas mengenai ciri orang memiliki khodam pendamping dan ilmu kebatinan. Ciri orang memiliki khodam. Orang yang memiliki pegangan di sini yaitu orang yang memiliki ilmu batin atau punya kelebihan dalam ilmu gaib atau ilmu kebatinan. Saat melihat sorot matanya akan nampak tajam dan bisa menumbangkan sorot mata kita dengan tatapan matanya. Kadang, cuma melihat matanya saja orang akan takut padanya. Senantiasa disegani oleh masyarakat walau ia cuma orang umum, bukan pejabat atau konglomerat. Setiap kata yang terucap atau diucapkan mengandung makna atau instruksi yang harus dilaksanakan. Entah mengapa dengan gampang orang menuruti perkataannya. Ciri orang memiliki khodam yang terakhir, jikalau kita dekat dengan yang memiliki ilmu batin dan khodam pendamping karenanya akan ada rasa di mana saling bereaksi dan bisa menikmati hal-hal yang demikian. Ciri orang memiliki ilmu kebatinan. Kecuali Anda mengetahui ciri orang memiliki khodam pendamping, Anda juga perlu tahu ciri orang yang mempunyai ilmu batin. Ada 4 petunjuk atau ciri orang punya ilmu kebatinan, di antaranya. Mimpi terasa konkret. Sekiranya seseorang berkhayal dengan betul-betul konkret malah dikala terbangun dan ia tidur lagi mimpi itu akan berlanjut. Kian ini bisa jadi salah satu petunjuk ia punya ilmu kebatinan. Sekiranya acap kali orang bisa menikmati perasaan orang lain dan meramalkan kejadian yang akan terjadi padanya atau pada orang lain, berarti orang itu memiliki kecakapan batin. Orang yang memiliki kecakapan batin biasanya senada dengan kondisi di dalam hidup orang lain atau penuh empati. Kadang-kadang Anda mengetahui orang yang akan menelepon Anda sebelum telepon berdering atau melihat orang yang berada di balik pintu. Kurangnya yaitu kesibukan rohani. Seorang paranormal biasanya betul-betul spiritual. Yang seseorang memiliki suatu perasaan terkoneksi secara universal terhadap dunia dan memiliki keyakinan yang kuat terhadap kekuatan atau berusaha tertinggi. Karenanya betul-betul besar kemungkinan ia memiliki energi batin. Paranormal pada biasanya percaya adanya hidup sesudah kematian dan percaya bahwa jiwa sanggup untuk berada di dimensi-dimensi lain. Kadang-kadang juga paranormal berkomunikasi dengan orang yang sudah meninggal.
Sekiranya meningkatkan energi batin. Orang-orang yang memiliki energi batin cenderung untuk meningkatkan kesanggupannya via meditasi. Yang Anda suka meditasi, untuk meningkatkan kecakapan batin, dan menikmati suatu hubungan dengan dunia luar dikala Anda sendirian, Anda betul-betul mungkin memiliki energi batin. Memang dalam melihat seseorang memiliki pegangan atau khodam betul-betul susah, apalagi bagi kita yang betul-betul umum dengan hal-hal yang demikian. Karena bagi kalian yang penasaran bisa dipelajari terlebih dulu termasuk pada sistem melihat khodam pendamping seseorang supaya kita bisa tahu sejauh mana ilmu yang ia miliki. Oleh karenanya kita malah harus mempelajari ilmu mata batin untuk lebih peka pada lingkungan sekitar. Ciri orang memiliki khodam pendamping ini perlu kita kenal, siapa tahu orang hal yang demikian menggunakan kesanggupannya untuk hal-hal yang negatif. Ciri-ciri orang yang memiliki ilmu batin. Ciri-ciri orang yang memiliki ilmu batin. Ilmu batin seringkali dikatakan sebagai sebuah ilmu yang digunakan untuk memanggil seseorang dengan jarak yang sangat jauh. Yang mana cara kerjanya adalah menggunakan isyarat batin, bukan menggunakan suara fisik untuk memanggilnya. Zaman dahulu banyak sekali orang yang memiliki keahlian ilmu batin ini, namun tidak sembarang orang mempunyai hal tersebut karena untuk mendapatkannya tidaklah mudah, butuh tahapan khusus dalam mempelajarinya. Biasanya orang yang menguasai ilmu batin tersebut diidentikan sebagai orang yang memiliki khodam pendamping, yang mana tugas khodam ini adalah melaksanakan tugas dari pemiliknya, tidak lain adalah sebagai perantara tuannya memanggil orang yang dituju. Ciri-ciri orang yang mempunyai ilmu batin. Merasa pernah bertindak. Orang yang memiliki ilmu batin merasa bahwa dirinya pernah melakukan atau melihat kejadian yang sedang terjadi saat ini di masa yang lalu. Entah itu terlintas saat mimpi atau terlintas di bayang-bayang. Dapat merasakan perasaan orang lain yang sedang terjadi, dan juga dapat melihat meramalkan apa yang terjadi pada orang tersebut selanjutnya. Hampir sama seperti paranormal. Selalu bermeditasi. Karena pada hakikat orang yang ingin mempunyai ilmu batin harus melakukan usaha yang keras dengan mempelajarinya. Tidak jarang juga mereka melakukan meditasi untuk mendapatkan petunjuk kemudahan dalam mempelajari ilmu batin ini. Percaya adanya kehidupan setelah mati. Tidak jarang pula orang yang memiliki ilmu batin digunakan untuk melakukan tindak kejahatan hitam. Contohnya adalah pelet untuk memenuhi hawa nafsu. Maka dari itu jika kita merasa tertarik pada seseorang dan orang tersebut merespon kita dengan nafsu, patutlah kita curiga dan mengantisipasi hal ini. Orang yang memiliki ilmu batin biasanya didapat dari keturunan mereka, entah itu dari orang tua, simbah, atau bahkan dari leluhur keluarga mereka. Meskipun tidak jarang juga yang harus belajar dengan kerasa kesana kemari untuk mendapatkan ilmu batin tersebut. Artikel populer. Ahli ilmu batin memiliki khodam. Banyak persepsi yang berkembang di masyarakat seperti para ulama, sesepuh, dianggap memiliki pendamping gaib. Hal seperti karena orang-orang seperti itu dianggap mudah dalam melakukan dan menemukan suatu hal baru tanpa harus bersusah payah. Benar atau tidaknya kembali kepada diri Anda, karena pada hakikatnya setiap orang memiliki persepsi dan kepercayaan sendiri-sendiri. Ciri-ciri orang memiliki ilmu batin di atas adalah gambaran sebuah ilmu yang dipelajari dengan baik dan dimanfaatkan dengan baik pula, akan membawa keberuntungan dan kebaikan bagi dirinya sendiri. 9 ciri orang yang memiliki indera keenam. Sebagai makhluk Tuhan yang paling sempurna, kita sebagai manusia adalah juara sejak lahir karena kita adalah satu-satunya sel yang berhasil menjadi bentuk yang sempurna dari sekian banyak juta sel,
Meskipun terkadang ada, yang terlahir dalam keadaan tidak sempurna atau tidak lengkapnya anggota tubuh, tetapi janganlah pernah melihat mereka dengan sebelah mata karena di balik kekurangannya pasti ada kelebihan yang dia miliki, yang mungkin kita tidak ketahui. Demikian pula dalam hal supranatural, dari sekian banyak manusia yang berkeliaran di muka bumi ini pasti ada orang yang memiliki indera keenam atau kemampuan di luar batas kewajaran, bahkan mungkin juga Anda salah satunya. Berikut ini adalah ciri-ciri orang yang mempunyai indera keenam seperti yang dikutip dari cerita misteri. 1. Pernah mengalami mimpi yang kemudian menjadi kenyataan? Mimpi tersebut sebenarnya adalah pandangan kita tentang masa yang belum terjadi. Indera keenam kita yang mungkin kalah dengan nafsu duniawi, hanya bisa memperingatkan kita melalui otak dan mewujudkan peringatan tersebut lewat mimpi. 2. Merasakan ada sesuatu di dekat Anda padahal waktu itu Anda hanya sendiri. Bisa jadi waktu itu Anda memang tidak sendiri. Sebenarnya ada makhluk lain yang mungkin lebih dari satu, berada di dekat Anda. Mungkin mereka sebenarnya ingin bertutur sapa dengan Anda, namun kebanyakan dari mereka justru mempermainkan perasaan Anda hingga Anda jadi merinding. Nah, merinding itu sebenarnya adalah wujud dari proteksi alamiah Anda melalui aura yang mengusir tamu tak diundang tadi. Semakin besar keberanian Anda, maka semakin kuat aura Anda untuk mengusir mereka, dan rasa merinding tadi pun semakin hilang. 3. Pada keadaan tertentu kita merasa ada seseorang, sesuatu yang memperhatikan kita, namun setelah ditengok tidak ada siapapun. Untuk kedua kalinya kami juga yakin bahwa sebenarnya Anda memang diperhatikan oleh sesuatu, mungkin sanak keluarga yang telah tiada, tetangga kita dari alam lain, ataupun para pengelana yang sedang singgah di dekat Anda. Bisa juga sihir jahat yang memang dikirim untuk Anda dan lain sebagainya. 4. Deja vu adalah perasaan yakin bahwa Anda telah mengalami atau melihat situasi yang sebenarnya baru saja Anda alami. Anda merasa seolah peristiwa tersebut telah terjadi atau terulang lagi. Pengalaman ini biasanya disertai dengan rasa akrab, seram, atau aneh. Deja vu biasanya dihubungkan dengan mimpi, tapi kadang-kadang ada kemungkinan bahwa hal itu memang benar-benar terjadi di masa lalu. Ilmu jiwa mengatakan deja vu adalah bagian dari visi supranatural yang bocor, yang seharusnya tidak keluar, namun terpaksa keluar oleh kekuatan bawaan seseorang, dan membentuk sebuah perasaan yang tidak asing lagi bagi kita, padahal kita baru mengalami sekali itu. Perasaan tersebut berasal dari pandangan kita sendiri. Sebenarnya peringatan akan tibanya hari itu, saat deja vu kita rasakan telah tertangkap oleh indera keenam. Indera tersebut sebenarnya mencoba untuk menginformasikan pada kita, namun gagal, sehingga di saat kita benar-benar mengalami hal tersebut, perasaan akan visi tadi meluap-luap hingga kita merasa mengalami satu kejadian dua kali. Kesimpulannya, deja vu berarti kehendak bebas sang indera keenam untuk menentukan pilihannya. Ia tidak mau dikontrol oleh hukum alam, dan ia menunggu sang pemilik untuk melatih dan membebaskannya dari tabir belenggu. 5. Saat kita memperhatikan sesuatu tanpa berkedip, kita akan menangkap cahaya yang menyelimuti benda tersebut, namun setelah diamati kembali, cahaya tadi pun lenyap. Ketahuilah bahwa cahaya yang menyelimuti benda padat dalam pandangan Anda tersebut adalah aura, prana yang menyelimuti benda itu. Anda bisa bertanya pada ahli aura atau ahli meditasi yang berpengalaman. 6. Ketika pertama kali kita bertemu dengan seseorang kita merasakan ketidaksukaan, kecocokan, meskipun kita belum mengenal orang itu. Hal ini disebabkan karena adanya alarm tak terlihat dari indera keenam. Aura yang kita miliki akan menyatu dengan aura orang yang bertemu dengan kita. Di saat penyatuan aura tersebut,
bila kita bisa melihat, akan terjadi interaksi, bila kita mengalami kecocokan, maka warna aura tersebut akan berubah dan melebur sehingga muncul kesan yang hangat dan nyaman. Seperti terasa sangat bersahabat, dan bila sebaliknya, maka akan terjadi tolak-menolak selayaknya medan magnet hingga kita merasakan gerah dan kurang nyaman. Jadi bila Anda merasa tidak suka dengan orang yang bahkan belum kita kenal, maka bisa dipastikan orang tersebut juga merasakan hal yang sama. Hal ini bisa menjadi bahan pertimbangan kita untuk mencari rekan bisnis maupun pasangan. 7. Pernah melihat sekelebat bayangan, begitu nyata, namun setelah disadari, ternyata tidak ada apapun di sekitar kita. Bukan ilusi optik atau gangguan mata yang diakibatkan posisi tubuh terhadap letak pandangan, namun sekelebat bayangan tadi memanglah tetangga kita yang sedang numpang lewat. Bila Anda adalah salah satu dari pemilik indera keenam, Anda pasti tahu maksudnya, dan Anda pun pasti juga tahu, terkadang kamar kita adalah jalan pintas atau jalan masuk ke rumah mereka, dan terkadang Anda pasti kesal, jika kamar mandi, toilet kita dijadikan dapur oleh mereka. Munculnya sekelebat bayangan tadi sebenarnya adalah visi kita yang berasal dari celah yang dimiliki oleh tabir penghalang dari indera keenam. Karena di saat pikiran kita kosong, keinginan akan nafsu dan keduniawian pun ikut kosong, sehingga tabir yang menyelimuti indera tersebut juga sedikit memiliki celah. Contohnya adalah saat kita nonton TV, dan kurang enjoy dengan acaranya, saat melamun, saat sedih, saat bosan del, sekelebat bayangan itu pun tak akan muncul bila pikiran kita tidak dalam keadaan seperti yang disebutkan di atas. 8. Pernah mengalami mati suri. Fenomena mati suri sebenarnya adalah aksi gagal jantung sementara. Karena kondisi tertentu, jantung yang tadinya berhenti sejenak akhirnya bisa berdetak kembali. Lepas dari unsur ilmiah, mati suri adalah anugerah serta keajaiban. Mati suri membuat ruh seseorang lepas dari tubuhnya, karena ruh tersebut telah melakukan kontak dengan alam bawah sadar, maka serangkaian keistimewaan akan terbawa oleh ruh sekalipun ia telah kembali ke dalam jasadnya. Orang yang pernah mati suri, pasti memiliki keistimewaan khusus yang unik dan jadi pusat perhatian. 9. Merasakan akan kehadiran seseorang atau sesuatu padahal belum ada tanda fisik akan kedatangan tersebut. Setelah mengamati ke-9 hal di atas, pernahkah Anda mengalami salah satu atau lebih kejadian tersebut? Bila ya, berarti Anda adalah pemegang hak atas indera keenam tersebut dan Anda mempunyai kemampuan di luar rata-rata atau batas kewajaran manusia. Tapi bagaimanapun, tetaplah bersikap sebagai manusia yang harus tunduk dengan aturan-aturan yang telah Tuhan tetapkan. Jangan pernah sombong apalagi memamerkan kelebihan Anda untuk sekedar mendapat pujian dari sesama manusia, karena pemilik yang hakiki atas kekuatan indera keenam dan segala hal tersebut adalah Allah Tuhan semesta alam, maka bertakwalah. Ciri-ciri orang punya pegangan atau ilmu kebatinan. Ciri-ciri orang punya pegangan atau ilmu kebatinan. Mengetahui barang yang gaib, meramalkan kejadian dan keahlian supranatural. Banyak di Nusantara ini yang memiliki keahlian khusus naik dari keturunan nenek leluhurnya maupun karena belajar. Kadang kita kesulitan saat bertemu dengan orang sakti untuk memastikan apakah dia betul-betul sakti atau hanya trik untuk menipu. Keahlian ilmu kebatianan kadang malah dimiliki oleh anak-anak yang justru dia sendiri tidak mengetahuinya, bahkan tidak bisa menggunakannya untuk hal kebaikan karena tidak menyadari keahliannya tersebut. Anak-anak mempunyai kemampuan batin yang lebih baik dari orang dewasa secara umum. Hal itu disebabkan anak-anak belum terpengaruh oleh pandangan negatif yang berkembang di masyarakat mengenai orang yang mempunyai kemampuan batin atau paranormal.
Tingkat kepercayaan anak-anak terhadap perasaan dan intuisi sangat besar, sehingga mereka seringkali mengenal orang yang berniat jahat atau merasakan akan terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan. Sebagian orang diberikan kelebihan kemampuan batin tersebut terjaga hingga usia dewasa. Apabila Anda mengalami tanda-tanda yang disebutkan di bawah ini, berarti Anda positif mempunyai kemampuan batin, dan sebaiknya terus mengembangkannya sehingga berguna bagi hidup Anda. Ciri-ciri orang memiliki ilmu kebatinan. Orang yang mempunyai kelebihan tertentu, kadang tidak sadar bahwa dirinya memang punya bakat untuk lebih mendalami ilmu batin dengan baik. Misalnya karena kesibukan sehingga tidak peka terhadap firasat dan kemampuan dirinya sendiri. Padahal orang yang punya bakat seperti itu akan berpotensi besar untuk mengembangkan kemampuannya dan apabila berlatih dengan benar akan sangat mungkin punya kelebihan yang dapat digunakan untuk menolong sesama. Tanda pertama, salah satu tanda bahwa Anda mempunyai kemampuan batin adalah mimpi-mimpi. Jika mimpi Anda sangat hidup atau seperti terjadi sungguh-sungguh, kemungkinan Anda mempunyai kemampuan batin. Begitu juga mimpi yang serupa atau berulang beberapa kali, atau juga mimpi yang bersambung. Mimpi-mimpi bekerja pada tingkat yang berbeda-beda. Mimpi-mimpi merupakan cerminan dari keadaan dan perasaan Anda mengenai situasi tertentu. Mimpi-mimpi yang mengandung kekuatan batin biasanya mudah diikuti dan lebih mudah diingat. Tanda kedua, semakin sering Anda dapat merasakan perasaan orang lain dan meramalkan kejadian yang akan terjadi padanya, berarti Anda memiliki kemampuan batin. Orang yang mempunyai kemampuan batin biasanya senada dengan keadaan di dalam hidup orang lain atau penuh empati. Kadang-kadang Anda mengetahui orang yang akan menelepon Anda sebelum telepon berdering atau melihat orang yang berada di balik pintu. Banyak sekali paranormal mempunyai kemampuan untuk mengatakan kepada seseorang ketika akan terjadi keadaan bahaya. Seringkali paranormal dapat meramalkan berbagai hal secara spesifik yang akan terjadi pada keluarga atau temannya. Tanda ketiga, ukurannya adalah aktivitas rohani Anda. Seorang paranormal biasanya sangat spiritual. Jika Anda mempunyai suatu perasaan terkoneksi secara universal kepada dunia dan mempunyai keyakinan yang kuat kepada Tuhan atau kekuatan tertinggi, maka sangat besar kemungkinan Anda mempunyai kekuatan batin. Paranormal pada umumnya percaya adanya hidup setelah kematian dan percaya bahwa jiwa mampu untuk berada di dimensi-dimensi lain. Kadang-kadang juga paranormal berkomunikasi dengan orang yang sudah meninggal. Tanda keempat, berusaha meningkatkan kekuatan batin. Orang-orang yang mempunyai kekuatan batin cenderung untuk meningkatkan kemampuannya melalui meditasi. Jika Anda menyukai meditasi, untuk meningkatkan kemampuan batin, dan merasakan suatu hubungan dengan dunia luar di saat Anda sendirian, Anda sangat mungkin mempunyai kekuatan batin. Apabila Anda sudah merasakan adanya tanda-tanda tersebut, lakukanlah pengembangan dengan latihan yang benar dan teratur disertai keyakinan yang kuat bahwa Anda akan bisa, sambil terus dipraktekkan agar menjadi semakin kuat. Ciri-ciri orang punya pegangan. Ketika bertemu dengan seseorang dan bicara dengannya, kadang kita merasa bahwa orang tersebut sangat berwibawa sehingga kita merasa kaku bahkan cenderung tidak dapat menatap sorot mata orang tersebut. Padahal kalau dilihat dari penampilan, orangnya biasa saja dan bukan merupakan pejabat negara atau orang penting. Tipe orang seperti di atas yang kadang membuat kita bertanya, punya kelebihan apakah gerangan sehingga sepertinya dia memancarkan karisma luar biasa dan dapat mempengaruhi orang lain. Orang seperti itu mungkin saja dia memiliki ilmu gaib dan sangat terlatih sehingga energi yang dia miliki terpancar dan dapat membuat orang di hadapannya merasa tidak berdaya.
Secara ringkas, berikut beberapa ciri orang punya kelebihan ilmu gaib. Sorot matanya tajam dan seakan dapat mengalahkan kita hanya dengan pandangan mata. Disegani orang banyak, padahal dia hanya orang biasa di masyarakat. Apa yang dia ucapkan seakan mengandung perintah dan sangat bermakna. Bila mendekati orang yang sama-sama punya ilmu gaib maka akan ada reaksi dan dapat saling merasakan. Sebetulnya masih ada tanda-tanda lain yang lebih spesifik, tapi secara umum dengan melihat tanda-tanda di atas cukup bagi kita mengetahui bahwa lawan bicara kita memiliki ilmu spiritual dan mungkin punya pegangan. Akhirnya kita bisa lebih hati-hati dan waspada. Kadang orang hanya berkedok pada ilmu supranatural untuk menipu masyarakat demi materi belaka. Dengan pengetahuan ini justru kita bisa menghindari dari penipuan bodong yang mengatasnamakan ilmu gaib.